Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami berdua. Perkenalkan, saya Yeni Fitriani dari SDN Antasan Besar 1 dan Ibu. Saya Zuraida dari SD Negeri Mawar 6 Banjarmasin. Ya, untuk sesi pertama ini saya sebagai coach ya Bu ya. Ibu Zuraida berperan sebagai Coach. coach. Ya, oke, baik. Oke, langsung saja kita ke sesi pertama ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Zuraida. Waalaikumsalam Bu Yeni. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ini ada sedikit yang mengganjal Bu dalam hati saya. Oh ya, ada yang mengganjal ya Bu. Oke, nggak masalah. Karena di pertemuan kita hari ini akan membahas permasalahan Bu Zuraida. Kalau boleh tahu, apa nih kira-kira yang mengganjal ya Bu? Begini Bu Yeni, saya mempunyai permasalahan dalam pembelajaran, terutama saat diskusi kelompok. Pada diskusi ini, banyak siswa saya yang diam atau tidak ikut berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Kira-kira seperti apa ya Bu Yeni untuk bisa mengatasi masalah ini? Oke. Jadi permasalahannya pada saat diskusi kelompok ya Bu ya, anak banyak diam, kurang fokus, tidak aktif berpartisipasi dalam kelompok ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu Zuraida apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan di sini adalah bagaimana cara meningkatkan itu Bu, partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Semua anak itu bisa aktif dalam diskusi, berpikiran terbuka, percaya diri, dan berkolaborasi di dalam kelompok. Demikian Bu Yeni. Iya, bagus sekali Bu Zuraida harapan Ibu. Oke, baiklah. Sekarang apa nih penyebab peserta didik di kelas Ibu itu yang diskusinya tidak aktif, terus kelompoknya di dalam kelompok peserta didiknya banyak diam. Apa nih penyebabnya dari pengamatan Ibu Zuraida? Menurut pengamatan saya sih mungkin merasa mereka itu tidak percaya diri ya, yang pertama dulu untuk berbicara di depan umum atau di depan kawan-kawan mereka. Dan juga saya berpikir mungkin juga mereka tidak cukup siap dengan materi itu sehingga tidak tahu apa yang mereka akan katakan seperti itu. Atau bisa juga mereka malu ya, malu bertanya atas ketidakpahaman mereka itu. Oke, Bu. Jadi lebih ke tidak percaya diri, mungkin anak lebih banyak malu ya Bu ya? Ya Bu, Oke. betul sekali. Jadi apa lagi nih? Ada penyebab lain lagi Bu? Selain yang Ibu sebutkan tadi, apa ada lagi penyebabnya Bu? Sepertinya cuma itu Bu, sementara ini dari pengamatan saya hal-hal seperti itu tadi yang ya intinya ketidakpercayaan diri itu Bu Yeni. Oke. Kalau misalnya nih kita bisa ukur Bu, yang posisi murid Ibu itu di level mana kalau kita ukur dari level 1 sampai 10 kira-kira permasalahan pada murid Ibu ini di level berapa ya Bu? Menurut Ibu? Kalau saya mengukurnya ya melihat keadaan saat ini murid saya ini mungkin hanya berada di level 6 saja. Karena diskusi mereka itu tidak hidup, tidak berkembang, kaku dan jadinya cukup lama sih untuk menyelesaikan tugas kelompok itu. Oke, baik. Jadi Ibu mengukur perkembangan siswa Ibu ini di level 6 ya begitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu apa nih langkah-langkah atau strategi yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah Ibu lakukan usahanya berhasil atau belum? Atau ada usaha baru yang terpikir oleh Ibu? Apa nih Bu? Ada Bu? Iya, begini Bu. Pertama-tama saya bisa mengadakan ini ya, untuk diskusi dalam kelompok kecil. Itu yang saya pikirkan pertama kali. Mungkin dalam kelompok besar mereka merasa ini ya, merasa kurang percaya diri. Jadi saya akan
kemungkinan saya berencana untuk ini mengelompokkan mereka dalam kelompok kecil, kemudian memberikan waktu untuk persiapan sebelum diskusi kelas berlangsung, sehingga mungkin mereka menjadi lebih percaya diri. Lalu kemudian menggunakan berbagai metode, itu yang akan saya coba juga, seperti diskusi secara berpasangan, atau debat, Ya. menggunakan alat digital seperti aplikasi polling untuk mengumpulkan pendapat. Selanjutnya setelah diskusi mungkin baiknya saya memberikan umpan balik ya tentang kontribusi siswa, menyoroti momen-momen di mana siswa yang menunjukkan pemikiran kritis atau keberanian untuk berbicara, memberikan apresiasi lah atau menghargai mereka. Mungkin dengan begitu saya bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Seperti itu Bu Yeni. Masya Allah luar biasa, apa namanya, langkah-langkah atau usaha-usaha Ibu Zuraida yang Ibu rencanakan saat ini. Jadi, kapan nih rencana Ibu akan Ibu laksanakan? Lalu, apa ada pihak lain yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu Zuraida dalam melakukan aksi rencana Ibu tersebut? Kan kita pastikan dalam melakukan rencana aksi perlu dukungan ya kan Bu ya? Apa Bu? Betul Bu. Jadi rencananya saya ini akan secepatnya deh atau sesegera mungkin saya laksanakan insya Allah dalam minggu-minggu ini Bu. Dan juga untuk pihak yang saya minta bantuan adalah saya bisa melibatkan rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan guru lain untuk memberikan umpan balik lah kepada saya, dan juga saya akan mencoba mengajak siswa saya untuk berperan aktif dalam merancang kegiatan diskusi, memberikan umpan balik tentang metode yang mereka sukai. Mungkin dengan saling berkomunikasi dengan anak, dengan rekan kerja, kemungkinan akan ada memecah kebuntuan yang ini tadi Bu, yang ketidakpercayaan diri tadi Bu. Begitu Bu Iya, oke. rencananya. Ya, bagus sekali ide Ibu itu. Berarti dalam minggu ini ya, Bu ya, Ibu akan melaksanakan rencana tersebut. Oke. Betul Bu. Menurut Ibu dengan usaha tersebut apa nih harapan Ibu dengan melakukan usaha tersebut? Kalau sudah terlaksana nanti berada di level berapa nih? Kalau kita beri level 1 sampai 10. Iya Bu, saya berharap sih setelah rencana ini terlaksana, harapan saya tinggi sekali nih Bu, perkembangan murid saya berada di level 10 Bu ya. Mudah-mudahan bisa itu, karena saya Amin. berharap sekali siswa saya ini aktif dalam diskusi, bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman kelompoknya, dan juga bisa menghidupkan suasana kelas saat diskusi. Masya Demikian Bu Allah, Yeni. bagus sekali Bu. Ya, bagus sekali Bu. Oke, saya doakan Bu, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dengan rapi tersusun, dengan baik terlaksana. Dengan langkah-langkah dan yang sudah Ibu susun itu, Ibu bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di dalam kelas saat pembelajaran. Baik Bu Zuraida, kita sudah di penghujung percakapan nih. Bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Yang tadinya saat saya tanya kabar masih ada yang mengganjal ya Bu ya. Apakah masih ada nih yang mengganjal Bu? Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, setelah tadi ngobrol bersama Bu Yeni dan Ibu sudah membimbing saya untuk mengarahkan, menemukan solusi, akhirnya pikiran ini terbuka, kemudian masalah ini yang saya alami ini bisa teratasi Bu. Saya sungguh sangat mengucapkan terima kasih banyak ya dengan Bu Yeni atas bimbingannya, atas coachingnya hari ini. Alhamdulillah Ibu, kalau sudah baik, sudah lega, unek-uneknya sudah berkeluh kesahnya sudah hilang. Terus nih, apakah ada lagi nih yang ingin kita bicarakan Bu? Saya rasa cukup ya Bu. Nanti barangkali dalam pelaksanaan saya perlu bimbingan Ibu dalam melaksanakan rencana aksi saya itu, mungkin saya akan menghubungi Ibu kembali kalau saya menemukan kendala di lapangan ya Bu. Boleh ya Bu? Boleh, oke siap Bu. Nah dengan senang hati dan selalu terbuka Bu untuk Ibu Zuraida.
Dan saya juga berterima kasih Bu kepada Ibu karena Ibu setelah percaya dengan saya untuk menceritakan permasalahan Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih ya Bu ya. Sampai ketemu kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yani, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yeni, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kabarnya nih secara fisik sehat Bu, tapi kalau secara mental bermasalah nih Bu. Kalau Ibu gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Yeni. Apa nih yang bisa saya bantu? Kok agak ini mental agak bermasalah, ada apa nih? Aduh, begini Bu, saya ingin bercerita nih tentang masalah saya di kelas. Murid-murid saya ini loh Bu, sering sekali buang sampah sembarangan. Saya ini sakit kepala melihatnya Bu. Oh iya, ya begini ya Bu Yani, tujuan dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu harapkan? Yang ingin saya harapkan Bu, anak-anak ini sadar Bu akan membuang sampah pada tempatnya Bu. Saya ingin juga murid-murid saya ini selalu membuang sampah pada tempatnya, disiplin juga Bu, taat peraturan, terus mencintai lingkungan juga Bu, menjaga lingkungan, selalu bersih dan peduli Bu terhadap lingkungan. Dan juga saya berharap terciptanya kelas yang nyaman, rapi, bersih, bebas sampah Bu, dan suasana kelasnya lebih kondusif dan menyenangkan Bu bagi siswa untuk belajar. Siswa nyaman belajar, saya juga nyaman mengajar, begitu Bu. Oke, berarti Ibu punya tujuan yang sungguh sangat mulia ya. Jadi sudahkah Ibu melakukan untuk mencapai tujuan itu? Adakah yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan Bu, sering mengingatkan anak-anak untuk buang sampah kepada tempatnya Bu. Terus saya juga membuat jadwal piket Bu untuk setiap harinya dikerjakan oleh anak-anak. Nah untuk pagi kan anak-anak juga saya suruh piket begitu Bu, terus pulang sekolah juga piket begitu. Dan juga yang saya lakukan juga ada membuat kesepakatan kelas juga Bu. Tapi tetap saja Bu, anak-anak ini membuang sampahnya sembarangan Bu. Iya, bagus ya sudah Bu Yeni sudah melaksanakan seperti itu. Tapi kira-kira penyebab anak-anak sering buang sampah sembarangan itu kenapa ya Bu? Kalau dari pengamatan saya Bu, anak-anak ini malas ya Bu ya untuk berjalan membuang sampah. Padahal di kelas itu ada loh Bu, tempat sampah dan juga di depan kelas juga ada Bu. Malah anak-anak itu membuang sampahnya ke laci, ke bawah meja begitu Bu. Jadi kan kalau misalkan anak mau merawat pensil juga Bu, malas berdiri ke depan kelas ke bak sampah untuk merawat pensilnya, malah ditaruh di atas meja lalu ditaruhnya kembali ke bawah laci begitu Bu. Iya, oh, Saya seperti itu ya. Iya. ya sekali Bu menghadapi Jadi mereka. penyebab lain selain malas untuk berjalan membuang sampah itu adakah lagi Ibu Yani? Kayaknya sih Bu ya, murid saya ini kurang termotivasi juga Bu, dalam artian mereka ini kurang mengetahui bahaya-bahaya membuang sampah itu Bu. Nah, Ya. bahaya-bahayanya membuang sampah itu apa? Jadi mereka itu kayaknya kurang tahu sih, kurang tahu informasi atau apa, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut, begitu Bu.
Jadi ini hal-hal yang sudah Ibu amati ini, kira-kira Ibu punya rencana atau apa pikiran yang belum berhasil untuk direalisasikan, kira-kira ada nggak rencana Ibu untuk melakukan sesuatu? Oke, rencana ya Bu ya. Ya, Kalau rencana ini kan saya mau memperbaiki dulu kesepakatan kelas. Mungkin saya akan kemarin eh, apa namanya kesepakatan kelas belum tertanam betul lagi nih di kelas Bu. Ini kan mungkin saya akan ulas kembali nih Bu ya. kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas ini kan kami saya akan apa namanya mendiskusikan lagi Bu, mengulas kembali apa yang ingin mereka inginkan di kelas begitu Bu. Terus yang ingin saya rencanakan juga Bu, karena permasalahan ini bukan hanya di kelas saya ya Bu ya, tetapi permasalahan ini banyak juga Bu dialami di kelas-kelas lain Bu. Nah, jadi saya di sini mengusulkan Bu untuk berdiskusi atau mengusulkan kepada kepala sekolah Bu untuk apa namanya kan di sini di sekolah kan kita ada proyek P5 ya Bu ya. Nah, dari permasalahan tersebut saya mengusulkan kepada kepala sekolah ingin mengangkat tema hidup berkelanjutan begitu Bu. Nah, jadi kan di dalam hidup berkelanjutan ini anak-anak dikenalkan saya masukkan nih, saya susun dulu dengan tim P5 di sekolah, panitia P5 juga menyusun modul proyeknya, Bu. Di mana kami sisipkan dulu dalam pembelajaran P5 kami menyusun dalam pertemuan pertama, misalkan kami menampilkan video dulu kepada anak-anak, lalu anak-anak melihat video, nah lalu semoga mereka teredukasi dari video-video yang saya tampilkan bahwa sampah ini sangat berbahaya, mencemari lingkungan, menyebabkan penyakit bagi dirinya sendiri dan orang lain, begitu Bu. Nah, itu bagus sekali, Bu. Dengan tampilan video itu tadi, anak-anak kan bisa melihat dan mendengar secara langsung tuh bahaya dari akibat membuang sampah sembarangan. Dengan contoh-contoh yang dari video itu, mereka jadi mungkin lebih tersadar lagi. Nah, adakah lagi hal-hal lain yang ingin Ibu lakukan untuk menumbuhkan kesadaran mereka itu untuk tidak membuang sampah sembarangan tadi? Ya, rencana saya kan setelah apa ya memutarkan video di dalam pembelajaran tadi Bu, saya juga melakukan aksi langsung kepada anak-anak. Setelah kan saya memutarkan video itu kan saya juga menjelaskan nih cara-cara pemilahan sampah untuk pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Jadi kan anak-anak ini eh, lebih bisa memilah sampah yang mana sampah organik, yang mana sampah anorganik, yang mana sampah berbahaya. Terus saya juga menjelaskan bagaimana sampah organik yang bisa menjadi kompos, terus sampah anorganik yang bisa didaur ulang begitu Bu, dan mana yang sampah berbahaya. Jadi saya ingin di dalam proyek P5 ini juga anak-anak bisa berkembang lah atau bisa apa namanya mengembangkan dirinya sesuai potensinya untuk membuat karya begitu Bu dari barang bekas ini. Jadi saya tanamkan kepada anak-anak bahwa sampah ini juga bermanfaat kalau yang bisa memanfaatkan Bisa untuk didaur. dikelola ya. Ya, Oke. Masya Allah sangat luar biasa sekali program P5 Bu Yeni tadi. Semoga anak-anak ini menyadari ya menjaga lingkungan, bisa bijak dalam mengolah sampah. Itu hal-hal yang sangat keren dan luar biasa menurut saya. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu minta bantuan ya untuk membantu Ibu agar solusi atau rencana Ibu ini bisa terlaksana dengan baik nih? oke. Kalau dukungan pastinya dari kepala sekolah ya Bu ya. Ya. Terus saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, terus komite dan orang tua murid yang terkait juga Bu. Terus dengan panitia P5 juga Bu, agar proyek yang saya usulkan ini terlaksana dengan baik begitu Bu.
Luar biasa sekali Bu, langkah yang Ibu laksanakan ini dan akan berdampak positif bagi siswa Ibu dan juga sekolah Ibu. Kira-kira bentuk tanggung jawab Ibu dari solusi ini apa ya Bu? Oke, ini dengan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus dengan semua pihak yang ada di sekolah, semuanya terlibat dalam kegiatan P5 ini. Saya berharap seluruh siswa atau seluruh warga sekolah menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan selalu peduli terhadap lingkungan dimanapun berada, bukan hanya di sekolah, di kelas, tapi di lingkungan dimanapun berada, begitu Bu. Nah Bu, setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu tidak sadar sudah menyampaikan solusi juga nih. Nah, sekarang iya ternyata sudah ada pemecahan masalahnya. Nah, gimana sekarang kondisi Ibu? Tadi yang saya tanya kabar ada yang mengganjal di hati. Sekarang apakah masih ada nih yang mengganjal di hati, Bu? Alhamdulillah Bu Zuraida, setelah ngobrol dengan Ibu tadi saya lebih terarahkan, terbimbing, dan saya secara tidak sadar tadi ya Bu ya sudah menemukan solusi saya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu gali begitu Bu. Ternyata saya mempunyai solusi dari permasalahan saya yang selama ini yang saya alami begitu Bu Zuraida. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya atas bimbingan dan arahannya Bu. Alhamdulillah Bu Yeni sudah baik ya sekarang kondisinya, sudah tidak berkeluh kesah lagi. Kira-kira ada yang ingin dibicarakan lagi Bu? Saya rasa cukup Bu. Nanti barangkali pada saat pelaksanaan ya Bu ya, saya perlu bimbingan Ibu. Ibu nggak keberatan kan saya hubungin lagi ya Bu ya? Siap Bu Yeni, saya dengan senang hati deh selalu terbuka nih untuk Bu Yeni. Saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Yeni telah percaya kepada saya, telah menceritakan permasalahannya. Nanti kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih ya Bu Yeni. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Zuraida. Sampai ketemu kembali. Oke Bu, terlihat Bu? Ya. Terlihat Bu? Ya terlihat Bu. Nah, di sini kita akan melakukan refleksi diri ya Bu ya, latihan coaching tadi. Nah, yang mana di sini, nah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi? Apa nih yang sudah berjalan dengan baik? Kita tadi kan sudah melakukan alur tirta ya Bu ya? Ya betul, dari tujuan ya tadi ya, tujuan sudah ada di dalam alur kita, kemudian ditambah dengan identifikasi masalah juga sudah ada ya tadi. Lalu lanjut dengan rencana aksi juga ada, sudah tersebutkan di sana. Ya. Lalu kita tanggung jawab siapa-siapa yang membantu kita tadi. Jadi alur itu sudah ada ya. Betul Bu. Berarti sudah percakapan coaching kita tadi ya Bu ya, sudah sesuai dengan tujuan, dengan alur tirta ya Bu ya, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Terus di sini apa yang perlu kita perbaiki ya Bu ya? Yang perlu diperbaiki itu Ibu Zuraida, menurut Ibu Zuraida apa? Yang diperbaiki itu ya mungkin kita nantinya dalam meningkatkan pertanyaan-pertanyaan ya yang lebih meningkatkan, berarti Bu ya, kita lebih berlatih lagi ke membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, untuk menggali ide-ide dari coaching yang memantik solusi untuk si coach ini ya Bu Yeni. Di sini kita akan meningkatkan apa tadi pertanyaan untuk pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya. Poin yang untuk pertanyaan berbobot. Dimana kita sebagai coach menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuka pikiran coach ya Bu ya. Ya betul.
Ya, apalagi Bu? Kita yang harus kita tingkatkan atau kita perbaiki, apakah kita kesadaran penuh misalkan, atau ada lagi mendengarkan aktif, apakah sudah bagus aja atau apa? Mungkin ya di bagian ini Bu Yani, kemungkinan di bagian rencana aksi atau tanggung jawab Ya. dalam melaksanakan kegiatan. Ya. Terus menggali lebih apa Bu? Lebih dipertebal lagi mungkin untuk dalam rencana aksinya, lebih kita memancing coach. Ya, lebih dipertegas lagi ke rencana aksi ya Bu ya, karena tadi kan juga kita dalam kasus tadi ada yang belum ditanyakan tentang rencana aksi kapan pelaksanaannya Bu ya. Ya. Ada ya? Ada Ya. sih dalam rencana aksi ya Bu ya. Oke. Terus speak lagi ya. Oke, siap. Terus ini pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? Yang jelas dalam secara present itu artinya kita harus hadir secara utuh ya. Betul. Artinya kita harus menyiapkan mental kita nih, harus menghadirkan diri kita secara utuh untuk coaching ini. Dan juga kita perlu juga tempat lingkungan yang kondusif ya, yang tenang, tidak di tempat yang yang ribut atau banyak hal-hal yang mengganggu kita. Nah juga selama sesi ini mungkin kita sangat perlu sekali untuk mendengarkan secara aktif dengan coach kita. Lalu juga mengajukan pertanyaan, memberi umpan balik ya yang relevan, yang sesuai dengan masalah yang ada. Kira-kira seperti itu ya Bu Yani. Betul sekali Bu. Jadi kita ada kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif ya Bu ya. Kalau kita sangat penting ya. Fokus betul Bu. Bisa fokus dalam proses coaching ini. Kalau kita tidak aktif kan kasihan coachingnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Lingkungan juga sangat mendukung ya Bu Yani, lingkungan tenang yang tidak ada gangguan itu. Apalagi seperti ini saat ini sedang di sekolah mungkin ya, harus cari ruang nih, ya kan? Iya. Terus juga kita ingin coach kita relax ya Bu ya. Iya betul. Kita nantinya bisa menggunakan teknik stop juga bisa ya Bu ya. Kita pandu coach kita untuk ambil napas dulu, terus keluarkan perlahan agar lebih tenang, relax. Jadi tidak menggebu-gebu begitu Bu. Emosi kan kita kalau terpancing kan ada emosi ya Bu ya. Makanya kita bisa menerapkan teknik stop ya Bu ya. Betul sekali. Karena kalau kita dalam keadaan tidak rileks, maka kita akan berpikirnya tidak rileks juga, tidak ada solusi dalam masalah kita. Kira-kira seperti itu ya. Kita dalam keadaan tertekan atau stres itu. Ya. Berarti ini saya tambah ya Bu ya. Diperlukan juga teknik stop ya Bu ya. Untuk coaching ya, untuk membuat coaching lebih relax ya. Betul. Ya, coach Ipo lah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya atau meningkatkannya? Yang jelas kita kalau untuk ini lebih banyak latihan ya Bu ya. Kita sebagai coach. Benar. Nah, juga kita harus ini ya, harus menggunakan bahasa tubuh kita, bahwa kita welcome ya dengan kawan kita ini, bahwa kita siaplah ditumpahin masalah gitu. Jadi juga eye contact itu penting juga nih, tatapan mata kita, gerakan kita yang welcome tadi. Dan juga kita harus meluangkan waktu untuk merefleksi pengalaman bagaimana bisa lebih baik lah di sesi berikutnya. Itu sangat penting ya, kita setiap kegiatan sangat perlu sekali untuk merefleksi diri. Ya betul sekali Bu. Oke, kita tambah di sini. Berarti di sini kita tambah pentingnya juga selain mempersiapkan diri, kita juga latihan ya Bu ya. Latihan terus saat coaching juga terus di sini tambah terus latihan, dan saat proses coaching kita bahasa tubuh kita welcome. Kita menggunakan bahasa tubuh yang apa Bu? Yang terbuka. Iya. Welcome dengan coach kita. Ya, welcome dengan coach kita. Ya, oke Bu. Berarti sudah selesai refleksi kita Bu ya tentang 2 kasus tadi. Nah, di sini kita menuliskan umpan balik dari coach Anda. Tadi kan sudah kita sebutkan juga ya Bu ya, bahwa coach kita kan saat kita coaching tadi sudah merasa lega ya Bu ya, keluh kesah atau keganjelannya sudah sudah teratasi begitu ya Bu ya.
Nah, jadi ini coach kita senang ya Bu ya, karena dalam obrolan tadi mereka sudah menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Betul. Jadi ini Jadi di sini Bu, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat betul, ada rasa semangat ya, bersemangat juga untuk belajar, berkembang dari umpan balik yang diberikan coach tadi. Ya. Nah, kemudian juga ada keinginan untuk mendengarkan dan menerima saran. Betul Bu. Meskipun karena ada masalah itu kita kadang tidak nyaman juga ya, misalnya ada masalah itu mengajak kawan untuk mendengarkan masalah kita tuh ada ketidaknyamanan juga sebenarnya. Betul Bu. Kita harus menumpahkan masalah ini agar terpecahkan mungkin ya. Oke. Dan juga kita mencoba juga nih merefleksi diri, kesadaran kita, kekuatan yang mana yang ada pada diri kita dan apa yang perlu diperbaiki lah. Ada area-area mana yang masih kurang. Betul. Iya, yang harus memicu pemikiran mendalam dari kita ini. Ya. Sebenarnya ya betul Bu. Sebenarnya kan kita ini semuanya mampu ya Bu ya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Cuma kurang terbuka dengan diri kita sendiri atau kita bisa kurang percaya diri ya Bu ya. Ya. Untuk padahal di kepala ini banyak sih rencana-rencana yang kita rencanakan begitu Bu. Tapi untuk aksinya kita kan perlu dukungan ya begitu ya Bu ya. Kalau tidak ada dukungan kita ini kan kurang pede lah Bu ya, untuk betul sekali Bu. Aksi kita gitu Bu. Sangat penting sekali ya dukungan dari sekitar kita, dari rekan kerja, dari kepala sekolah, bahkan dari siswa kita sendiri. Kita sangat perlu dukungan itu semua agar apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya. Itu menurut saya seperti itu Bu. Betul Bu. Ada lagi yang perlu ditambahkan Bu? Berarti ini kita tambah, ada lagi Bu yang ditambahkan? Oke, ini kita lihat dulu dari atas ya Bu ya. Nah, di sini apakah yang sudah berjalan baik selama percakapan sudah berjalan baik ya Bu ya. Pada sesi percakapan kita menggunakan alur tirta sudah terlihat dan dijelaskan dengan baik. Ada sudah tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Terus untuk soal yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan? Nah, di sini kita akan meningkatkan kompetensi pertanyaan yang berbobot juga ya Bu ya. Terus ini kita akan memperbaiki dan mempertebal lagi rencana aksi dan menggali permasalahan-permasalahan dari coach kita ya Bu ya, untuk mempermudah mereka atau coach kita tadi mencari solusi sendiri ya Bu ya dari pertanyaan-pertanyaan kita yang kita ajukan. Benar sekali Bu Yani. Terus di sini pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap jadwalkan serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses coaching dan juga tetap mendengarkan aktif selama proses coaching. Dan juga di sini kita perlukan tadi teknik stop ya Bu ya untuk coaching kita agar lebih rileks, lebih jernih lagi pikirannya untuk menimbulkan ide-ide cemerlang yang ada di pikiran coaching kita ya Bu ya. Ya benar sekali itu Bu Yani, perlu sekali itu agar kita rileks ya tadi. Ya. Pertanyaan terakhir di sini untuk refleksinya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini yang tadi sudah kita diskusikan bagaimana cara memperbaikinya. Kita akan terus mempersiapkan diri ya Bu ya untuk selalu berpikir terbuka. Terus juga kita sebagai coach harus relax juga, santai, terus belajar dan berlatih untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali yang berbobot tadi ya Bu ya. Terus juga kita sebagai coach tetap mendengarkan aktif agar tetap bisa fokus dengan permasalahan coach ya Bu. Oke Bu Yani. Ini ke bor 1 Bu Yani.